dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam mata kuliah agama Islam. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Syaifuddin Sobirin, MPDI. Saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Yang pertama yaitu, siapakah Tuhan itu? Yang kedua, bagaimana sejarah manusia tentang Tuhan? Yang ketiga, siapa Tuhan menurut agama dan wahyu? Yaitu, siapakah Tuhan itu? Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya, dalam surat Al-Furqan ayat 43, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dalam surat Al-Qasas ayat 38, perkataan ilah dipakai oleh Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar hambaku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Tuhan atau ilah ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya, yaitu Tuhan. Yang kedua, bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan? Pemikiran manusia tentang Tuhan yaitu ada 3. Yang pertama, pemikiran Barat. Yang kedua, pemikiran umat Islam. Dan yang ketiga, konsep ketuhanan dalam Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran. Yang pertama yaitu pemikiran Barat. Yang ke-1, dinamisme, yaitu manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan, yaitu mereka mempercayai tentang roh nenek moyang pada zaman dahulu. Yang kedua, animisme, yaitu masyarakat primitif juga mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Mereka menyembah benda-benda mati. Yang ketiga yaitu politeisme. Dewa mempunyai tugas dari kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kelima yaitu henoteisme, kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa. Dan yang terakhir, monoteisme, yaitu satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Yang kedua yaitu pemikiran umat Islam. Ada Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah Tuhan terikat dengan kewajiban. Tuhan wajib memenuhi janjinya. Ia berkewajiban memasukkan orang yang baik ke surga dan wajib memasukkan orang yang jahat ke neraka. Dan kewajiban lainnya. Pandangan-pandangan kelompok ini menempatkan akal manusia dalam posisi yang kuat. Sebab itu, kelompok ini dimasukkan ke dalam kelompok teologi rasional dengan sebutan kelompok yang terlalu kejam. Kelompok yang berpikir keras dan menuntut untuk umat-umatnya. Yang kedua yaitu Jabariyah, yang artinya Tuhan mempunyai sifat, ada 20 sifat, 13 sifat, dan maha sifat. Ia maha kuasa, memiliki kehendak mutlak. Kehendak Tuhan tidak terikat dengan apapun. Karena itu, ia mungkin saja menempatkan orang yang baik ke dalam neraka, dan sebaliknya, mungkin pula ia menempatkan orang jahat ke dalam surga kalau ia menghendaki. Jadi pemahaman Jabariyah itu meringankan umatnya, karena menurut mereka agama Islam adalah agama yang damai dan agama yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga yaitu konsep ketuhanan dalam Islam. Seseorang yang mempercayai adanya Allah belum tentu berarti orang itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan.
Seseorang baru baik dinyatakan bertuhan kepada Allah jika ia telah memenuhi segala yang dimaui oleh Allah. Atas dasar itu, inti konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam adalah memerankan ajaran Allah yaitu Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berperan bukan sekedar pencipta, melainkan juga pengatur alam semesta. Dan penjelasan terakhir saya yaitu siapa Tuhan menurut agama dan wahyu. Tuhan dalam surah Al-Anbiya ayat 92, yaitu sesungguhnya agama yang diturunkan Allah adalah satu, yaitu agama tauhid. Oleh karena itu, seharusnya manusia menganut satu agama, tetapi mereka telah terpecah belah. Mereka akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghakimi mereka. Yang kedua, dalam surah Al-Maidah ayat 72, yang berbunyi, dan Isa berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah pasti mengharamkan atasnya surga, sedangkan tempat mereka adalah neraka." Yang ketiga, Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhanmu. Engkau bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, yaitu Allah. Tuhan yang hak dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Hal ini dinyatakan antara lain dalam surat Ali Imran ayat 62, surat Ahad ayat 35-65, surat Muhammad ayat 19. Dalam Al-Quran diberitahukan pula bahwa ajaran tentang Tuhan yang dibawakan para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Tuhan Allah juga. Antara lain terdapat pada surat Hud ayat 84 dan surat Al-Maidah ayat 72. Tuhan Allah adalah Esa sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 46, Toha ayat 98 dan Shad ayat 4. Tuhan itu jelas adanya. Setiap umat beragama mempercayai adanya Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Seluruh alam semesta beserta isinya adalah ciptaannya. Sebagai umat Islam, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Sekutu baginya. Dia tidak beranak, tidak pula diberanakkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan atau mungkin yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.